warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Malam. Dari sekolah mana? SMA ITB Darul Hikmah Bontang. Yang betul yang mana ini? Ulang-ulang. SMP ITB Darul Hikmah Bontang atau udah mana? SMA ITB Darul Hikmah Bontang. Ulangi ya. Dari mana adik-adik? SMA ITB Darul Hikmah Bontang. Selamat datang di workshop eksplorasi karir berbasis SCCT, menentukan arah dengan keyakinan. Kalian sudah ada pikiran setelah ini setelah lulus SMA mau ngapain? Mau ambil jurusan apa waktu kuliah atau mau kerja? Sudah ada? Siapa ya kira-kira? Mbak yang berjilbab coklat, mbaknya coklat apa itu ya? Mocha, bukan coklat susu. Iya. Nama mbaknya siapa mbak? Joanna. Joanna sudah ada pikiran setelah lulus SMA mau kemana, mau ngapain? Belum. Oke, jadi workshop ini tuh ada untuk membantu kalian menentukan karir apa yang akan kalian ambil dan bagaimana caranya. Sebelumnya, di zaman sekarang itu memilih karir sangat-sangat rumit karena banyak sekali hal-hal yang harus kita lewati di masa politik yang sedang gak baik-baik saja. Sekarang nih kita mau ambil jurusan guru, contohnya ada yang pengen jadi guru SD, ada yang pengen jadi guru SMP dan seterusnya. Tapi sekarang ada wacana dari pemerintah yang katanya mau menghilangkan salah satu fakultas, yaitu fakultas keguruan. Jadi banyak sekali polemik di masa sekarang yang bikin anak muda untuk menentukan jenjang karir setelahnya itu terhambat. Selain itu juga ada yang bakat dan minat, ada yang bakatnya di olahraga dan lain sebagainya, tapi dia merasa prospek masa depannya nggak akan nyampe. Aku kalau jadi pemain sepak bola, apakah masa depanku tetap terjamin? Sedangkan waktu prime-nya itu nggak mungkin sampai tua. Sedangkan kita kalau jadi pemain sepak bola, jadi atlet itu tidak mendapatkan pensiunan, gitu. Jadi makanya workshop ini dibuat agar kita sebagai anak muda bisa menentukan dengan pas karir apa yang akan kita ambil di kemudian hari dan bagaimana kita menempuhnya. Jadi pemilihan karir itu bukan sekedar ngasal. Biasanya anak muda zaman sekarang tuh yang penting uang dari bapaknya ada. Sebenarnya pertamanya pengen dia ambil teknik, tapi karena teknik dia nggak lolos, dia ambil fakultas lain, kesehatan contohnya, asal terima kuliah. Padahal belum tentu itu passion dia dan dia belum tentu bakal enjoy jalaninnya kemudian hari. Dan itu menjadi masalah umum di zaman sekarang. Selain itu juga ada faktor lain, yaitu faktor kurangnya keyakinan diri. Jadi dia tuh merasa passionnya itu ada di matematika contohnya. Tapi banyak orang nih yang lebih pintar daripada aku. Sering nggak kalian ngalamin kayak gitu? Atau biasanya tuh lomba gitu ya, ada lomba kamu tuh merasa berpassion di seni menggambar, tapi selama sekolah SMA ini temanmu yang jadi perwakilan untuk lomba mading 3 dimensi dan lain sebagainya, dan kamu itu merasa sedikit tersingkirkan karena bakat kamu lebih menonjol. Sehingga ketika kalian mau menentukan karir ke depannya, mau ambil fakultas apa besok, itu mikir aku aja di SMA kalah nih sama temanku, apalagi kalau kuliah nanti gitu. Itu salah satu faktor-faktor dari penghambat kita menentukan karir di kedepannya. Selain itu juga ada ketidakjelasan harapan. Biasanya ini faktor ekonomi. Ngerasa kalau orang tua nggak akan mampu untuk bisa membiayai kita sampai ke tahap yang kita pengen S3 kedokteran contohnya, tapi keluarga cuma tukang becak. Nah itu berat kan? Itu bikin orang tuh jadi kayaknya nggak mungkin deh, nggak usah. Tapi kayaknya kalau kalian nggak ada yang kayak gitu, soalnya kalian bukannya berduit. Amin nggak? Amin. Nah, faktor yang lainnya adalah lingkungan. Kalau dia pintar, orang tuanya ada duit,
Dia juga sering mendapatkan peluang untuk bisa mengeksplorasi bakatnya, tapi lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Kita berada di lingkungan yang toksik, contohnya kalau kita menunjukkan bakat kita, teman kita tidak suka, itu terus yang ditunjuk, contoh. Atau teman-teman kita nggak ada yang di kampung, teman-teman kita nggak ada yang lanjutin sekolah lebih tinggi, setelah lulus SMA langsung nikah, contohnya. Sehingga memilih lain daripada orang lain itu termasuk hal yang lumayan berat. Nah, itu juga menjadi penghambat kita untuk menentukan karir ke depannya. Jadi presentasi ini adalah untuk membimbing pelajar dan profesional muda melalui pendekatan Social Cognitive Career Theory atau SCCT untuk membuat keputusan karir yang lebih dasar, praktis, dan berdaya. Nah, kenapa sih milih karir itu sulit? Banyak orang tuh punya potensi tapi ragu. Tadi kayak yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin dia punya bakat menggambar, tapi karena dia yang lebih jago gambar, dia jadi mengurungkan diri untuk belajar lebih lagi, gitu. Atau takut gagal, atau bisa jadi nggak pernah ikut lomba, tapi sayang dia nggak mendapatkan juara. Akhirnya dia nggak mau lagi ikut lomba, kamu nanti kalah, gitu. Nggak percaya diri, mungkin karena ada orang yang lebih jago dari dia, atau keluarga yang, ngapain sih kamu nyanyi-nyanyi kayak gitu, mending nggak usah. Padahal bakat dia nyanyi. Orang tuanya mungkin basicnya dari kedokteran, jadi menurut orang tuanya nyanyi itu hal yang nggak penting. Jadi menganggap passion kita sesuatu hal yang remeh, sehingga kita kalau mau mengeluarkannya itu ragu, malu, nggak percaya diri. Atau tidak perlu melihat hubungan antara kemampuan saat ini dengan masa depan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bakat kita sekarang nggak relevan kalau dipakai di masa depan. Ada AI sekarang, contohnya ada keguruan TIK. Ada nggak di sini pelajaran TIK? Sudah nggak ada ya? Masih ada. Nah, di masa depan AI itu pasti jauh lebih maju daripada sekarang. Tanpa kita perlu otak-atik itu komputer, dia sudah jalan sendiri. Jadi pengetahuan kita tentang komputer pasti sedikit demi sedikit ditinggalkan. Jadi dia merasa otak-atik komputer sekarang itu nggak begitu penting. Karena apa? Karena masa depan nanti otak kita akan diganti dengan AI contohnya. Terus ada faktor eksternal dari keluarga, budaya, dan mungkin budaya contohnya itu lebih ke kalian lahir dari keluarga Islam yang sangat kental, yang pakai baju harus tertutup semuanya, padahal cita-cita kalian pengen jadi TNI atau polisi yang mengharuskan pendidikan, dan itu harus melepas atribut muslim kalian selama masa pendidikan, menghambat juga karir kalian. Atau kesempatan pendidikan, nah, sering memperbesar kebingungan ini. Itu karena miskin tadi, kayak gak relevan sama kalian karena kalian semua anak orang kaya. Dan mengenai sumber kebingungan membantu mengubahnya menjadi strategi eksplorasi yang terstruktur. Lanjut. Nah, kita akan mengenal SCCT dalam 60 detik. Social Cognitive Career Theory dikembangkan oleh Brown dan Hackett, menggabungkan teori kognitif sosial dengan pengembangan karir. Inti dari SCCT itu ada self-efficacy, yaitu keyakinan diri, terus outcome expectation, yaitu harapan, hasil dari harapan kita, dan goals, yaitu tujuan. Tiga hal ini saling mempengaruhi minat, pilihan, dan kinerja karir kita ke depannya. Nah, teori ini menempatkan pengalaman belajar dan konteks lingkungan sebagai faktor kunci. Jadi apa yang kita pelajari sekarang, bagaimana lingkungan kita memberikan pengaruh kepada kita, itu akan menghasilkan apa yang akan kita ambil di kemudian hari. Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Yang pertama ada self-efficacy, yaitu fondasi keyakinan, pengalaman keberhasilan. Mungkin ini sangat relevan buat teman-teman yang sering ikut lomba atau mencoba hal-hal yang baru. Keberhasilan sebelumnya itu membangun bukti personal bahwa Anda sanggup, memulai dari proyek kecil hingga magang. Ketika kalian dari kecil sudah terbiasa untuk mengikuti kompetisi, kalian merasakan hype kemenangan, kalian akan terus terpompa untuk merasakan kemenangan-kemenangan yang lain. Tapi beda dengan teman-teman yang mungkin selama hidupnya enjoy, gak usah ikut lomba, yang penting jalan aja. Jadi biasanya hidupnya santai. Tapi kalau dia punya karir yang akan dituju di sini, dia mendalami dari kecil, ikut lomba menggambar contohnya dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan lain sebagainya. Jadi selama dia tumbuh, selama di sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, dia akan menggeluti hal itu. Itu memupuk dia
sanggup memulai dari hal yang kecil ke yang besar, dan dia akan berani mengambil keputusan di kemudian hari ketika dia dewasa, karena hal itu sudah sering dia rasakan, sudah sering dia alami ketika masih kecil. Ada juga pengamatan sosial, melihat orang yang dapatkan hasil dari usahanya, dapat role model. Contoh kalian influencer, bodybuilder, ada coba? Gak ada. Contoh nih, ada orang yang dari obesitas, dia konten kreator obesitas ke badan body goals. Bagaimana dia mencontohkan apa aja yang dimakan, olahraga apa yang dilakukan sehingga badannya dari 100 kilo ke 50 kilo contohnya. Dan kita melihatnya akan memotivasi kita untuk melakukan hal yang sama. Mungkin dalam hal yang lain, bukan dalam body tapi hal yang lain. Mungkin kita bakatnya di menggambar, mungkin sekarang hanya menggambar di kertas-kertas biasa yang belum ada nilai jualnya. Tapi ketika kalian mendalami itu, berusaha, kalian akan menciptakan seni yang nanti akan menghasilkan. Itu contohnya. Kemudian dukungan sosial juga sangat penting. Selain kita punya bakat, kita juga berusaha. Dukungan sosial itu juga sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita punya bakat, kita usaha, dan orang yang di sekeliling kita tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan, tidak mendukung, itu akan sangat berat. Ada nggak di sini yang mungkin keluarganya kurang cocok? Biasanya nih, ada kan kalian ekskul tari? Ada. Beberapa keluarga itu tidak setuju anaknya ikut ekskul tari contohnya, ya kan? Nah, itu ketika kita punya bakat menari, apalagi kita di Kalimantan, tarian sangat banyak sekali, dan di sini tuh termasuk populer juga untuk ada event-event tari. Tapi kalau keluarga kita tidak mendukung kita untuk mengikuti itu, apa yang kita cita-citakan dengan tarian itu juga nggak akan nyampe. Kalaupun nyampe itu bukan hal yang gampang, itu berat. Masuk nggak? Kemudian ada kondisi emosional, kecemasan dapat menurunkan keyakinan, pengelolaan stres dan pengalaman terkontrol membantu menaikkan self efficacy. Jadi bagaimana kita tuh bisa meregulasi emosi kita? Namanya juga kita tuh lagi berkembang, ada yang namanya jatuh bangun. Ada kalanya kita lagi jatuh, kalau kita nggak punya kontrol pada emosi, kita kurang bagus, kita gampang cemas, kita gampang putus asa, goals kita nggak akan nyampe. Jadi kita terbiasa berusaha, berjuang, dan berdamai dengan rasa kecewa dan rasa sakit, itu gak akan mengantarkan kita ke goals yang akan kita tuju nanti ke depannya. Jadi adik-adik, kalau sekarang dalam masa pertumbuhan kita, dalam masa belajar kita sering ngerasain kecewa, kita sering ngerasain sedih, gagal, itu adalah rasa-rasa yang harus banget kita rasain. Kita harus berdamai dengan dia agar kita bisa mencapai goals yang lebih tinggi. Kalau kita gampang menyerah dengan rasa-rasa yang tidak kita suka itu tadi, impian kita nggak akan nyampe. Oke? Kemudian ada komponen yang kedua, yaitu outcome expectation. Outcome expectation akan mencakup apa yang Anda harapkan dari pekerjaan. Stabilitas finansial, jadi karir yang kalian mau ambil itu tujuannya apa sih? Ada yang dia jadi dokter karena pengen punya uang yang banyak, contohnya. Ada yang kepuasan pribadi karena memang dia tuh dokter ini, mungkin kan banyak sekali ya drama-drama Korea tentang kedokteran. Ada dokter yang penting kerja dapat duit. Ada yang dia sangat suka dengan pekerjaannya karena dia memang suka membedah tubuh orang, contohnya mempelajari anatomi manusia, jadi dia enjoy dengan pekerjaannya. Ada keputusan karir yang sehat, mempertimbangkan apakah hasil yang diharapkan selaras dengan nilai. Contohnya aku kuliah kedokteran sekarang habis duit 100 juta. Nanti apakah aku akan mendapatkan 100 juta juga dari pekerjaanku ini atau bahkan lebih gitu contohnya. Gaya hidup aspirasi jangka panjang Anda dan evaluasi rating membantu menghindari kekecewaan. Jadi kita sudah menentukan nih. Ustazah. Ya, saya cita-citanya mungkin menjadi seorang guru. Jadi saya belajar giat agar bisa menjadi seorang guru. Ketika saya sudah menjadi seorang guru, apa yang saya inginkan dari guru ini? Apakah saya ingin gaji yang stabil? Oh, tidak mungkin dapat. Apakah saya ingin mendapatkan kehidupan yang stabil? Kayaknya susah, apalagi di Indonesia dengan guru yang sekarang dikesampingkan. Program MBG yang dinaikkan anggarannya, sedangkan guru honorer masih terbawah sekali, itu nggak mungkin saya dapatkan. Tapi saya sebagai guru ingin mendapatkan ketenangan batin, melihat bagaimana anak-anak saya bisa bertumbuh sesuai dengan norma yang ada, sesuai dengan peraturan-peraturan Islam yang ada. Saya melihat sendiri bagaimana anak muda ini bertumbuh. Nah, itu
pengen saya, makanya saya menjadi seorang guru. Contohnya, kalian nanti dalam menentukan karir di depannya, cari apa yang akan kalian ambil ketika kalian sudah menentukan satu karir yang kalian pengen. Kalian pengen jadi dokter yang kaya, atau jadi dokter yang bisa menyembuhkan banyak orang. Itu kalian wajib cari. Untuk apa? Agar kalian tuh menghindari kekecewaan. Jadi kalau kalian sudah tahu nih, aku pengen kaya, berarti ya kalian kejar duit. Nanti kalau ada orang komplain ya biarin, jangan dimasukin hati. Karena yang kalian kejar duit. Kalau ada orang marah-marah, ini kenapa kaki saya cantengan tapi kok diobatinnya kayak gini? Udah dengar gitu. Itu salah, nggak boleh ya. Apalagi ya? Contohnya, ada yang dari kalian punya contoh? Nggak ada? Kasta? Ya kita lanjut. Nah, komponen yang ketiga yaitu goals, menetapkan arah yang jelas. Ada choice goals, ada performance goals, expect dan review result. Tujuan bertindak sebagai penata jalan, tujuan pilihan menentukan keputusan karir, tujuan kinerja mengarahkan upaya harian. Gabungan keduanya meningkatkan fokus dan ketahanan saat menghadapi hambatan. Jadi goals kita itu membantu kita untuk tetap berdiri tegak ketika ada masalah yang datang. Diagram di atas menunjukkan alur sederhana dari tujuan ke tindakan dan kembali lagi melalui umpan balik. Ya, goals itu sangat diperlukan. Kalau kita nggak punya tujuan, usaha kita itu kadang nggak maksimal. Hidup cuma menjalani alur yang ada, sama hidup orang yang punya tujuan itu beda. Nah, kemudian ini ada alur SCTD yaitu siklus eksplorasi karir ya. Yang pertama adalah learning experience, pengalaman sejak kecil. Pengalaman kalian mungkin di sini ada yang belum pernah berani mencoba dan hanya stuck di zona nyamannya saja. Masih belum terlambat karena waktu kalian masih panjang sampai kalian dewasa. Silahkan dicari, boleh mulai dari sekarang daripada tidak memulai sama sekali. Pengalaman sejak kecil dari sekolah, hobi yang kalian punya, apapun itu, menari, menulis, hobi-hobi yang positif, pekerjaan paruh waktu. Ini membantu kita mendapatkan pengalaman yang lebih dan membentuk keyakinan di awal. Lalu kita terbiasa melakukan hal yang kecil dan itu sukses, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Terbiasa juga dengan rasa lelah, sehingga kita terbentuk menjadi orang yang kuat. Kemudian ada self-realization dan outcome. Keyakinan dan harapan muncul dari pengalaman itu tadi. Kalau kalian sudah terbiasa melakukan hal-hal positif, kalian akan punya keyakinan untuk bisa melakukan hal yang sama pada sesuatu yang lebih besar. Kemudian ada interest dan goal, minat berkembang menjadi tujuan spesifik pilihan jurusan karir. Kemudian yang terakhir ada action feedback, tindakan khusus magang memberi hasil yang mempengaruhi siklus eksplorasi. Siklus ini menekankan pembelajaran berkelanjutan. Setiap tindakan menghasilkan informasi baru yang mengubah keyakinan dan arah berikutnya. Faktor kontekstual, dukungan dan hambatan, background kontekstual faktor. Budaya, latar belakang, gender, dan pengalaman masa lalu membentuk peluang awal dan ekspektasi. Seperti yang sudah saya berkali-kali bahas di awal, itu yang membentuk kita. Budaya, latar belakang keluarga, gender itu sangat berpengaruh juga. Pengalaman masa lalu membentuk peluang awal dan ekspektasi. Kemudian ada proximal kontekstual factor, dukungan sosial, akses pendidikan. Kita di Kalimantan meskipun tidak semaju yang di Jawa, tapi kita tidak semundur orang-orang yang di pinggiran. Kita di Bontang kan, akses pendidikan kita masih bisa mendapatkan akses pendidikan yang maksimal. Belum tentu teman-teman kita yang di Kutim mendapatkan hal yang sama. Itu sangat mempengaruhi. Bersyukur adik-adik ya. Makanya kalau ada kesempatan sekolah diambil, jangan tidur di kelas, jangan makan di kelas, jangan mainan di kelas, jangan melanggar peraturan, jangan bolos. Karena nggak semua orang itu bisa mendapatkan akses pendidikan semudah yang kita dapatkan di sini. Meskipun yang kita dapatkan di sini tidak sebagus yang didapatkan saudara-saudara kita yang di Jawa. Mana tadi? Kesempatan kerja mempengaruhi kemampuan untuk merealisasikan tujuan. Di Bontang termasuk salah satu kota dengan pengangguran tertinggi. Padahal di Bontang kita punya perusahaan yang gede. Ada PT Badak, ada PKT,
Di Samata itu ada apa? PAMA, KPC, banyak lagi. Itu membutuhkan banyak sekali pekerja. Tapi kenapa kita di sini di Bontang itu kalau masuk ketiga atau kedua kota di Kalimantan Timur dengan jumlah pengangguran terbanyak. Bahkan terakhir kemarin ada salah satu pabrik tambang yang berhenti beroperasi dan mem-PHK ratusan pekerjanya, menambah jumlah pengangguran yang ada di Bontang. Jadi ya kesempatan kerja di Bontang itu besar banyak. Cuma kadang pemudanya yang terlalu gengsi untuk mengambil. Karena kita kebanyakan di sini tambang, dan tambang itu nggak mungkin langsung jadi manajer. Ada tahap-tahapnya. Cuma kebanyakan anak muda tidak mau menjalani proses di Bontang ini ya. Makanya mereka memilih untuk menganggur dengan uang bapak ibunya yang kaya raya itu. Karena di sini kan bapaknya kalau nggak jadi orang PKT ya PT Badan, kalau kayak gitu dia kerja tambang, terus habis itu apa ya, PNS yang duitnya sudah lancar-lancar. Jadi anak muda aja kalau nganggur kayaknya orang tuanya masih aja bisa kasih duit. Tapi jangan sampai nih kalian anak-anak di HBS punya mental kayak gitu. Ngerti? Oke. Identifikasi hambatan praktis. Jadi kita sudah mengidentifikasi apa nih hambatan yang akan kita temui dalam mencapai goals kita, dari biaya, lokasi, diskriminasi, dan rancangan strategi mitigasi. Menerapkan SDGT, panduan praktis untuk eksplorasi. Yang pertama ada inventarisasi pengalaman. Ini penting, catat pengalaman yang sudah kalian lakukan. Tidak cuma pengalaman yang baik saja, yang susah juga dicatat. Mencatat itu penting. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ayat yang pertama kali itu Iqra, membaca. Nah, bacaan itu harus ditulis dulu apa enggak? Nah, itu masuk. Dicatat semua yang kalian sudah pernah alami. Kesan-kesan positif maupun negatif dalam kalian itu bertumbuh. Sekolah yang kemarin menang lomba usagi, tulis oh kemarin aku usagi menang dapat duit segini. Kesusahannya ada di sini. Berarti kedepannya apa yang harus diperbaiki? Ini itu contohnya. Aktivitas yang memberikan energi dan apa yang pernah Anda pelajari. Ilmu-ilmu baru yang kalian dapat, catat. Jangan sampai apa yang kita dapat terbuang aja. Oh, cuma pernah tapi nggak nempel. Itu rugi banget. Kemudian ada uji potensi dengan aksi. Nyoba hal yang baru yang sesuai dengan minat kita ke depannya. Mungkin coba kursus singkat atau di sini ada kan ekskul tari. Selain di sini kita ikut ekskul tari, kita juga ikut sanggar di luar di apa sih Bangkrung ya. Terus mungkin kalau ada event-event tari yang ada di Bontang diikutin. Nah itu menciptakan experience baru. Kita yang mendorong kita untuk melakukan hal yang lebih besar. Proyek nilai magang dan sebagainya. Menguji efisiensi dan outcome experience secara nyata, expectation secara nyata. Kemudian bangun dukungan. Seleksi siapa orang yang berpengaruh di diri kita. Orang tua, kalau orang tua nggak mendukung, kita cari orang yang bisa mendukung kita. Jangan berhenti di satu orang aja. Makanya kita bangun orang-orang, kita kumpulkan orang-orang yang memang memberikan energi positif di diri kita. Kalau teman kita yang di samping tempat tidur nggak ngasih support, kita cari teman yang lain. Jangan stuck di satu teman hanya karena dia bestie kita. Karena belum tentu yang selalu sama kita itu memberikan dampak positif ke kita. Ya, karena hidup kita tuh bukan tentang dia, bukan tentang orang tua. Hidup itu kita yang punya. Oke? Memberikan umpan balik konstruktif dan akses peluang. Kemudian ada refleksi teratur. Ini penting, evaluasi. Mungkin setiap seminggu sekali kalian mikir, oh hari ini selama seminggu ini hal positif apa aja yang sudah aku lakukan, hal negatif apa aja yang sudah aku lakukan. Dan kita harus bisa, oh berarti kalau ini aku bisa nyoba lebih besar lagi. Kalau hal ini kemarin sudah buruk aku lakukan, aku nggak boleh ngulangin lagi. Itu penting. Makanya harus nulis. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan kita sudah di akhir. Alhamdulillahirobbilalamin. Kesimpulan dan langkah berikutnya. SCCD memberikan kerangka praktis. Tingkatkan spesialisasi melalui pengalaman terstruktur, sesuaikan outcome expectation dengan nilai Anda, dan tetapkan tujuan yang jelas. Langkah selanjutnya, pilih satu eksperimen kecil, kursus, proyek, wawancara informasi, dan lain sebagainya untuk menguji minat Anda. Beneran nggak sih aku beneran nggak sih pengen ini? Nah
nari, contohnya nari di ekskul nari, kayaknya aku suka menari deh, coba disanggarku kayaknya aku suka deh, dia bisa melakukan hal-hal yang lain lagi lebih besar. Tapi kalau dia ikut ekskul nari enak, giliran di sanggar tari yang lebih besar, yang lebih capek lagi latihannya, kayak nggak mau deh, aku nggak kuat deh encokku. Ya itu berarti kalian tahu nih aku nggak cocok di sini gitu. Dalam 30 hari dengan siklus refleksi dan dukungan, kebingungan berubah menjadi arah yang nyata dan bermakna. Oke, sekarang mungkin di usia-usia kalian masih belum mantap mau ngapain ke depannya, tapi jangan sampai kalian hidup tanpa arah dan tanpa tujuan. Harus punya satu mimpi yang pengen kalian kejar biar hidup kalian tidak stuck di situ aja, tidak hanya bermain, tidak hanya tertawa, tidak hanya bercerita, tapi kalian menciptakan sejarah untuk diri kalian sendiri. Oke? Dari apa yang sudah saya sampaikan tentang sosial apa tadi? Karir sosial, kognitif, karir teori. Ada yang ditanyakan adik-adik? Tidak ada. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini berguna buat saya sendiri dan kalian semua. Semoga kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita ke depannya, dimudahkan jalannya, dan selalu happy dalam menjalani semua hal positif yang kita lakukan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Bila ada kurang datang dari saya, bila ada hal yang baik itu datangnya dari Allah. Aku la ilaha illallah wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan saya Atika dari kelas 11 IPA. Jadi melalui workshop ini saya mendapatkan ilmu tentang cara menetapkan tujuan atau karir masa depan melalui pendekatan SCCT atau Social Cognitive Career Theory, dengan teori kognitif sosial berupa self-efficacy atau keyakinan diri, outcomes expectation atau harapan hasil, dan goals atau tujuan. Setelah workshop ini, saya akan mencoba untuk menerapkan pendekatan SCCT mulai dari mencatat keberhasilan, kegagalan, dan apapun yang pernah saya lalui, lalu uji coba secara nyata, lalu membangun dukungan mulai dari keluarga, teman, guru, dan orang-orang di sekitar saya, serta yang terakhir refleksi atau evaluasi tentang apa saja yang pernah saya lalui, mencari kekurangan, keberhasilan, dan apa saja yang perlu dipelajari setelah ini. Terima kasih telah mengadakan workshop malam ini, telah memberikan saya ilmu yang berguna untuk masa depan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joanna dari kelas 11 IPS. Nah, di pengalaman saya malam ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana saya menentukan karir saya ke depannya. Nah, saya mendapatkan pengetahuan apa itu SCCT dalam menentukan karir dan bagaimana hubungan hobi, minat, dan pengalaman untuk karir kita ke depannya. Bahwa karir itu sangat penting untuk masa depan saya. Nah, adapun beberapa cara yang dijelaskan oleh kakak tadi, seperti mencatat, mencoba, mencari dukungan dari orang-orang sekitar, dan juga mengevaluasi diri. Nah, bagi saya, ilmu malam ini sangat penting untuk masa depan saya ke depannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.